Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang terharu banget. Ya, sosok ini akan bersama kamu hingga menua. Siapakah dia? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat, buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, aku berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Fokus ke kartu ini, kamu rasakan energi seseorang yang mungkin kamu pikirkan saat ini ya. Seseorang yang mungkin akan bersama dengan kamu hingga menua. Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, di sini kalau aku lihat untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ya ini seperti ini ya. Ada The Hangman. Ini ada Pack of Cup ya. Cancer, Pisces, Scorpio, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Seseorang ini dia akan merubah hidup kamu, ya. Sosok ini nantinya masuk ke dalam hidup kamu, dia akan bisa menaikkan derajat hidup kamu, menaikkan level hidup kamu, ya. Yang dulunya mungkin kamu dipandang sebelah mata oleh mungkin orang-orang atau lingkungan kamu atau keluarga-keluarga kamu yang lain, saudara kamu atau siapa, ya. Nah, namun seseorang ini akan merubah keadaan kamu, ya. Jadi sosok ini seperti dia kayak ngerasakan nih, oh kamu berada dalam masalah. Dia kayak berempati sama kamu, tapi rasa empati itu ya didasari oleh rasa cinta dia. Dia kayak menginginkan untuk bisa merubah hidup kamu. Dan aku tidak, dia kayak mengatakan ya dalam hati dia itu, aku nggak bisa ngelihat kamu itu kayak diintimidasi. Aku nggak bisa ngelihat kamu itu bersedih, nggak bisa. Di situlah muncul keinginan dia untuk bisa membahagiakan kamu. Ini dia. Jadi seseorang ini akan berubah hidup kamu. Dia mulai memfokuskan. Mungkin awalnya antara kamu dengan dia mungkin berteman ya. Berteman atau kamu dengan dia itu hanya sebagai rekan kerja atau mungkin ya sebagai orang di masa lalu ya, tapi bukan mantan. Namun dia kayak ngerasakan apa yang kamu rasakan, seperti ada ikatan batin antara kamu dengan dia ya. Saat kamu sedih, dia juga merasakan sedih, gitu loh. Jadi saat kamu sakit, dia juga kayak ngerasakan sakit. Makanya hati dia itu kayak terpanggil untuk bisa, oh aku nggak bisa nih ngeliat kamu seperti itu. Aku pengen nih membuat kamu bahagia. Disitulah dia mulai memfokuskan. Caranya bagaimana ya? Gitu. Ya mungkin awalnya dia kayak takut ya. Takut untuk mengungkapkan, mungkin saja takut ditolak ya. Atau mungkin dia takut untuk melakukan segala sesuatunya ya. Tapi aku melihat di sini seseorang ini bertahan dengan rasa dia. Ada Seven of Wands, ada Aries, Leo, Sagi di sini. Itu zodiak Aries, Leo, Sagi ya. Jadi seseorang ini bertahan dalam rasa yang dia miliki, walaupun mungkin dulunya kamu sempat dekat, tapi lalu terpisah ya. Mungkin sama-sama berpisah itu keluar kota atau keluar negeri ya. Namun pada akhirnya mungkin saja hati dia itu masih bertahan menyukai kamu, menginginkan kamu ya, ingin membahagiakan kamu ya. Ini dia. Jadi seseorang ini benar-benar kayak akan selalu bertindak ya untuk membuat kamu bahagia. Mungkin saja saat ini itu dia sudah melakukan banyak cara. Dia sudah mempersiapkan diri dia ya. Dia juga sudah menjadi orang yang dewasa. Dia juga sudah menjadi orang yang bijaksana ya. Baik itu dia laki-laki ataupun perempuan. Jadi nantinya dia akan ngerasa, oh aku udah layak nih buat kamu. Begitu. Sehingga akhirnya ya dia mulai memfokuskan dekat dengan kamu untuk mengungkapkan rasanya, mengekspresikannya ya, mungkin dengan cara membantu kamu, banyak hal yang mungkin akan dia lakukan di sini ya. Dan seseorang ini bisa dikatakan dia orang yang mapan.
Dia mungkin orang yang pekerja keras, dia orang yang sudah siap gitu ya, siap dalam skala baik materi, batinnya, dia siap gitu loh. Arti kata dia udah mempersiapkan semuanya dari awal untuk bisa melamar kamu, untuk bisa bersama dengan kamu ya. Ini dia. Dan aku juga ngelihat orang ini sebenarnya ya cara dia untuk membahagiakan kamu itu adalah dengan memberikan apa yang kamu butuhkan. Ya, mungkin terkadang kan ada juga nih orang menunjukkan rasa sayang itu selalu ada buat kita atau buat kamu ya. Dan seorang ini satu hal lagi ya mungkin dia mau berkorban apapun untuk kamu di sini. Ya, itu dia. Jadi bisa dikatakan seseorang ini benar-benar udah cukup matang sih, udah sewajarnya dia untuk bersama dengan kamu. Kalau aku lihat dari umur, mungkin kamu dengan dia seumuran. Paling perbedaan itu cukup 1 tahun atau 2 tahun lah ya, kalau aku lihat ya. Tapi kebanyakan zodiak kamu ini ya, itu ketemunya itu dengan orang yang lebih muda. Kalau kamu perempuan ya kebanyakan perempuannya yang mungkin lebih tua dari laki-lakinya gitu loh. Ya mungkin bisa saja ya. Dan ada juga sih, eee, tapi jarang ya ketemu mungkin dengan orang yang single parents. Ada sih satu-satu, tapi lebih banyak ya mungkin yang seumuran, tapi jaraknya cuman 2 tahun, 3 tahun aja gitu ya, perbedaan umurnya itu ya segitu aja. Tapi yang paling sering itu yang lebih tua itu ya ada perempuannya gitu loh. Tergantung mungkin entah itu kamu yang Cancer-nya atau dia yang Cancer-nya gitu ya, seperti itu, oke? Nah, juga aku merasakan ini ada kartu The Fool. Ini gambaran seseorang, eee, dia kayak berhati-hati sekali nih untuk mendekat ke kamu. Kenapa? Karena seseorang ini dulunya punya masa lalu yang cukup membuat dia trauma gitu ya. Mungkin karena sering disakiti atau dia sering dikhianati, sehingga dia tahu nih kalau kamu itu orang yang baik. Kamu itu orang yang mungkin membuat dia nyaman, atau kamu itu membuat dia berubah gitu ya. Tapi dia tetap tetap dia waspada, kayak, arti kata dia kayak punya ketakutan juga. Ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran ya. Kenapa? Karena masa lalunya dia. Dia takut walaupun kamu baik ya, dia takut akan berubah gitu loh. Karena dulunya dia kayak ngerasa, "Dulu aku juga seperti itu, punya hubungan baik-baik saja, justru bahkan sangat bahagia sekali." Namun ya, di situ kayak dia ngerasa kayak, apa ya, ya ada perubahan pada pasangannya itu. Makanya akhirnya hancur. Makanya di sini dia seolah-olah akan diingatkan oleh masa lalunya dia, ya. Tapi dia tidak fokus ke masa lalu, tapi dia tetap mengingat sebagai pelajaran bagi dia gitu loh. Ya ini sebenarnya. Ya kalaupun kamu terkoneksi dengan seseorang ini mungkin dia sudah menceritakan nih, "Aku dulu punya masa lalu begini, aku dulu punya masa lalu begitu." Ya tapi aku sudah melupakan. Nah, itu sih menjadi kekhawatiran aku. Nah, di situ jika kamu bertemu dengan orang seperti ini gitu ya, ya sebaiknya kamu memahami diri dia. Jangan justru kamu kayak cemburu, kamu kayak, "Ah, malas dia masih ingat masa lalu." Enggak. Ya semua orang kan punya masa lalu. Tapi banyak orang-orang yang menjadikan masa lalu itu adalah sebagai pelajaran gitu loh. Bukan, harus diulang kembali, bukan ya. Apalagi sudah menyakiti. Kebanyakan seperti itu ya. Nah, kamu mungkin berada di posisi yang mana? Terserah kamu, oke? Nah, di sini aku melihat ya, sosok ini akan selalu memberikan petunjuk kepada kamu. Ya, sosok ini akan, selalu menuntun kamu ya. Kalau aku lihat sih mungkin dia lebih tua dari kamu ya. Lebih tua dari kamu, terus dia itu seperti sosok seorang, bapak gitu ya, atau seorang ibu, nah yang akan menuntun kamu, dan dia akan begitu sangat menyayangi kamu. Dia akan beranggapan, ya selalu memperlakukan kamu itu seperti anak kecil gitu loh. Tapi dalam konteks bisa jadi anak, jadi teman, jadi pasangan gitu ya. Nah ini, seolah-olah hidup kamu akan jauh lebih baik. Mungkin aku katakan tadi ya, seseorang ini akan mengangkat derajat hidup kamu. Seseorang ini mungkin akan benar-benar membuat hidup kamu itu akan mulai dihargai banyak orang. Ya, ini dia. Mungkin saja Tuhan mempertemukan kamu dengan dia, ya untuk bisa menaikkan derajat kamu. Atau mungkin derajat dia gitu loh. Ini bisa vice versa. Atau jangan-jangan kamu nih yang memiliki segalanya ya, dan kamu juga yang menaikkan derajat hidupnya dia, begitu ya. Jadi kalau kamu ketemu dengan seperti itu, dia begitu dewasa ya, dia begitu kayak, energinya itu positif banget untuk menuntun kamu ya, yakinkanlah diri kamu kalau itu adalah orang yang tepat untuk kamu bersama dengan dia hingga menua.
Karena itu yang kita butuhkan, orang bisa memahami kita, orang bisa mengerti kita ya. Nah, ini ada Four of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri. Jadi seseorang ini kalau dari segi apa ya, dari segi finansialnya dia, ya dia orang yang biasa aja. Ya ada beberapa dari kamu dia orang yang biasa aja, tapi dia akan bisa berjuang bersama-sama dengan kamu. Ya mungkin saja dia datang kepada kamu hanya dengan harta diri sendiri ya, bukan harta warisan gitu loh. Ya, mungkin kebanyakan banyak begitu ya, orang tuanya yang kaya raya, dia datang kepada kamu dengan harta orang tuanya. Nah, tapi seseorang ini, walaupun dia orang yang sederhana, tapi dia akan mencukupi semua kebutuhan kamu. Ya, ini dia. Ya, seseorang ini terlihat begitu sangat bijaksana. Dia akan selalu menuntun kamu. Itu yang aku baca dari sini ya, oke. Kita akan coba lihat perasaan terdalamnya dia. Apa yang akan terbaca? Perasaan terdalamnya dia ya. Oke, sebentar. Bagaimana perasaan terdalamnya dia? Kita akan coba lihat. Oke, 4 aja. The sound of your laughter is like a drug to me. Nah, suara kamu begitu sangat menggetarkan hatinya dia gitu ya. Nah ini, jadi dia kalau mendengar suara kamu itu begitu sangat menggetarkan jiwanya dia ya. Dan aku juga melihat mungkin ya, the sound of your laughter is like a drug to me ini ya, suara tawamu itu obat bagi dia gitu loh. Dan itu menggetarkan juga. Ya intinya kalaupun dia dalam keadaan sedih atau apa, mendengar suara kamu aja itu kayak dia ngerasa udah menjadi obat, dia sudah bahagia gitu loh. Udah sembuh dari segala kegalauan, kesedihannya dia. Itu membuat dia kayak ngerasa kamu itu adalah orang yang tepat bagi dia ya. Di sini juga dia mengatakan my greatest wish is to make you smile and feel safe around me ya. Harapan terbesarnya dia itu adalah membuat kamu selalu tersenyum ya dan bahagia di samping dia gitu loh. Itu harapannya dia, keinginannya dia ya. Nah, jadi arti kata dia itu kayak punya cinta tanpa syarat kepada kamu. Dia punya cinta yang begitu besar kepada kamu. Ya, semoga aja seseorang ini jangan kamu abaikan. Kalau memang kamu belum punya rasa nih ke dia, berusahalah untuk melihat kekurangannya dia, cintai dia dari kekurangan, ya karena nantinya bisa saja orang yang tidak kamu inginkan, dialah yang kamu butuhkan. Tidak semua orang yang kita inginkan itu akan kita butuhkan ya, akan baik untuk kita, tidak. Terkadang orang yang kita butuhkanlah itulah yang baik buat kita ya. You make me feel like a kid again. Nah, ini dia yang aku katakan tadi ya. Kamu selalu membuat aku seperti anak kecil ya. Intinya apapun keinginan kamu ataupun dia, itu selalu terpenuhi oleh pasangan ya. Nah, jadi seolah-olah ini hubungan yang benar-benar yang aku harapkan. Dia mengerti akan diri aku, dia tahu apa yang aku butuhkan, dia tahu apa yang aku inginkan, begitu ya. Oke, ini ada angka 27, ada angka 14, ada angka 43 ya, ada angka 45. So many things remind me of you, it's crazy. Banyak hal yang mengingatkan aku tentang kamu, ya. Yang aku pikirkan tentang kamu dan itu membuat aku gila. Ya mungkin saja ya antara kamu dengan dia pernah terpisah atau mungkin saling berjauhan dan dia selalu memikirkan kamu. Dan itu membuat dia tergila-gila gitu, gila banget gitu ya. Kok bisa ya aku mikirin kamu, tanpa sedetik pun aku melupakan kamu ya. Mungkin saja dengan rasa cinta yang begitu besar ya ke kamu, sehingga ya seperti inilah yang dirasakan dia. Oke? Di sini ada lagi, I have so much passion and desire for you, it's driven me mad. Nah, di sini dia mengatakan, aku begitu sangat bergairah dan begitu banyak keinginan aku untuk kamu. Dan itu membuat aku menggilai gitu ya, menggilai semuanya gitu. Intinya apa ya, begitu sangat dia kayak tergila-gila sama kamu, sangat menginginkan bagaimana cara untuk membahagiakan kamu, itu gairahnya itu kayak begitu besar terhadap kamu. Itu yang membuat dia yakin untuk memilih kamu untuk menjadi pasangannya. Karena tidak ada sedikit pun celah dari kamu walaupun dia tahu nih kekurangan kamu ataupun kamu juga tahu kekurangannya dia ya. Tapi rasa itu kayak enggak hilang. Justru makin makin kuat. Apalagi di sini seseorang ini punya tujuan untuk menaikkan derajat hidup kamu ya. Itu yang membuat pilihan kamu atau pilihan dia jatuh kepada kamu. Oke, kita akan coba lihat di sini lagi apakah yang akan terbaca. Oke.
untuk kehidupan kamu ke depannya bagaimana? Bersama seseorang yang memang akan menjadi belahan jiwa kamu atau mungkin akan menua bersama kamu ya. Wow, di sini ada inspiration, ada joyful mood. Aku melihat, banyak hal yang membuat kamu ataupun dia terinspirasi, ya. Mungkin satu sama lain itu kayak, selalu support, selalu memberikan inspirasi juga ya, menjadi ya itu menjadikan hubungan antara kamu dengan itu kayak cocok banget gitu ya, seimbang jadinya ya. Ini juga ada wandering between realms, stuttering words ya. Aku melihat dia ini adalah seseorang yang memang akan apa ya, kayak bisa melewati semua tantangan. Ya mungkin saja dia juga tahu ya, dalam hubungan rumah tangga itu pasti akan banyak juga benturan-benturan kecil atau benturan-benturan tajam ya, atau angin yang, memporak-porandakan gitu, itu pasti akan ada. Tapi dia di sini, seseorang ini akan bisa mengatasinya. Dan dia tahu bagaimana cara untuk bisa membuat hubungan itu akan menjadi baik-baik saja, ya. Karena dia tidak ingin membuat kamu terluka, makanya apapun yang terjadi dia akan selalu melindungi kamu di sini. Oke, balancing act ya. Jadi di sini aku melihat, seseorang ini walaupun banyak hal yang terjadi, ya aku katakan dia akan bisa menyeimbangkan dirinya dia. Dia akan stabil, kehidupan dia akan stabil bersama kamu. Dia akan selalu menstabilkan. Jadi kamu jangan takut. Karena seseorang jika mencintai kita dengan tulus ya, dia tidak akan membiarkan kita bersedih, dia tidak akan membiarkan kita terluka ya. Itulah. Jadi kalau ada orang seperti itu, yakinlah dia adalah orang yang tepat buat kamu. Ini ada mindful, pikirannya kayak penuh nih buat kamu. Pikirannya kayak udah terpaku kepada kamu. Jadi tidak ada lagi orang lain selain kamu nih. Oke? Ini ada cosmic womb, the divine feminine. Seseorang ini bisa dikatakan punya rasa sayang begitu besar. Dia juga punya jiwa keibuan atau kebapakan yang seolah-olah akan melindungi seperti kata di Hermit tadi ya. Jadi itu. Oke? Nah, di sini ada zodiak Virgo, Taurus, Virgo, Capri juga ya. Nah, itu. Oke, teman-temanku. Nah, mungkin itu bisa aku sampaikan buat teman-temanku semua. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.